Pernah gak sih Anda ngerasa kalau citra yang ditunjukin seseorang itu kayaknya bukan dia yang sebenarnya? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas metode keren dari Kyung buat ngelihat karakter asli seseorang jauh di balik topeng yang mereka pakai. Kita kan sering nilai orang dari omongan atau prestasinya. Tapi gimana kalau saya bilang karakter sejati seseorang itu justru kelihatan dari hal-hal yang mati-matian mereka sembunyiin? Ada petunjuk-petunjuk bawah sadar yang genggat bisa dipalsuin dan kita bakal pelajari itu sekarang. Menurut Carl Jung, ada dua celah psikologis utama yang bisa membongkar siapa seseorang di balik penampilan sosialnya. Dan yang paling seru, kebanyakan orang ngelakuin ini tanpa sadar sama sekali. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu konsep persona dari Jung. Anggap aja ini topeng sosial atau citra yang sengaja kita buat untuk dunia luar. Dan hey, kita semua punya kode. Ini cara kita buat beradaptasi biar diterima, biar bisa berfungsi di masyarakat. Ini adalah panggung pertunjukan kita. Kutipan dari Jung ini pas banget. Menilai orang cuma dari persona atau luarnya aja itu hampir selaran karakter yang asli. Kata Jung justru muncul dari pola-pola di alam bawah sadar yang enggak bisa kita kontrol dengan gampang. Nah, ini dia petunjuk pertama yang saya sebut shadow mapping atau pemetaan sisi bayangan. Teorinya simpel tapi dalam banget. Kalau Anda mau tahu sifat tersembunyi seseorang, perhatiin deh siapa yang paling sering dan paling keras mereka hakimi. Jadi, apa sih sisi bayangan atau shadow itu? Coba bayangin ini kayak ruang bawah tanah di pikiran kita. Tempat kita ngebuang semua sifat yang kita anggap jelek atau enggak kita suka dari diri kita. Jung nemuin kalau kita ini sering banget tanpa sadar memproyeksikan isi ruang bawah tanah ini ke orang lain. Gampangnya apa yang paling kita benci dari orang lain seringnya adalah cerminan dari apa yang kita tolak dari diri kita sendiri. Biar gampang kita pakai contoh aja ya. Ada David, seorang arsitek yang bangga banget sama integritasnya. Dia ini gak berhenti-berhenti ngeluhin rekannya Markus yang menurut dia palsu dan manipulatif. Reaksi emosi David yang meledak-ledak ke Markus itu sebenarnya bukan soal Markus sama sekali. Itu adalah sisi bayangannya yang lagi ngomong. Jauh di dalam hatinya bisa jadi David ini iri sama kemampuan sosial Markus dan pengen bisa lebih luas. Tapi karena dia menganggap sifat itu palsu, dia menolaknya dalam diri sendiri dan malah melampiaskannya kebencian ke Markus. Proses shadow mapping ini sebenarnya simple code. Seperti yang bisa Anda lihat. Pertama, amati kalau ada orang yang ngejugi orang lain dengan intens. Kedua, coba kenali sifat spesifik apa yang lagi dikritik. Dan ketiga, anggap itu sebagai petunjuk. Kemungkinan besar itu adalah proyeksi dari sisi bayangan orang yang Oke, kalau yang pertama tadi soal apa yang kita lempar keluar. Petunjuk kedua ini sebaliknya tentang apa yang terjadi waktu topeng kita sendiri terancam. Kita sebut ini pemeliharaan topeng, yaitu mengamati gimana reaksi seseorang waktu citra yang udah susah payah mereka bangun mulai goyah. Contohnya ada Sarah, seorang direktur pemasaran yang citranya adalah sosok yang tenang, profesional, dan selalu terkendali. Persona ini adalah aset utama dalam karirnya. Tapi dalam sebuah rapat penting, topeng itu retak. Pas seorang klien mengkritik stratenya, citra tenang Sarah langsung hilang. Dia jadi defensif, nada bicaranya jadi ketus, bahkan nyalahin timnya sendiri. Dan disitulah terungkap karakter yang jauh lebih rapuh dan enggak pede di balik topeng profesionalnya yang sempurna. Justru di momen-momen penuh tekanan kayak ginilah karakter asli kita kelihatan. Entah itu pas dikritik, pas bikin salah, atau bahkan frustrasi kecil sehari-hari. Situasi ini mengaktifkan reaksi pertahanan naluriah kita. Bagian otak yang bekerja di luar kendali sadar kita. Disitulah diri kita yang sebenarnya muncul ke permukaan. Oke, sekarang kita masuk ke level yang lebih canggih. Mari kita gabungkan kedua petunjuk tadi dalam sebuah teknik yang kita sebut tes integrasi. Ini bukan cuma soal ngamatin, tapi ngelihat gimana reaksi seseorang waktu proyeksi eksistensi bayangan mereka sendiri ditunjukin balik ke mereka. Di slide ini kita bisa lihat dua kemungkinan jalur, balik lagi ke David. Kalau dia merespon dengan defensif, itu nunjukin karakter yang kaku dan belum sadar diri. Tapi kalau dia bisa merespon secara integratif dan mengakui mungkin ada sedikit rasa iri,
Itu nunjukin tingkat kesadaran diri yang tinggi dan kemauan untuk bertumbuh. Nah, dari tes integrasi ini pada dasarnya kita bisa lihat ada 3 tipe karakter. Tipe tidak sadar yang pasti bakal defensif. Tipe sadar tapi bertahan yang mungkin tahu kelemahannya tapi terlalu takut buat ngakuin. Dan yang paling ideal, tipe terintegrasi yang melihat proyeksi mereka bukan sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan buat belajar tentang diri sendiri. Tapi tunggu dulu, ada peringatan yang super penting di sini. Pengetahuan ini tuh kayak pisau bermata dua. Tujuannya adalah buat ngebangun empati dan hubungan yang lebih dalam, bukan buat jadi alat manipulasi atau buat ngerasa lebih hebat dari orang lain. Hati-hati sama tanda-tanda bahaya ini. Kalau Anda jadi ngerasa superior, pakai wawasan ini buat ngontrol orang, jadi makin suka ngejudge, atau malah nganalisis orang lain cuma buat menghindar dari introspeksi diri, berarti Anda udah salah jalan. Anda bukan lagi pengamat, tapi udah jadi pemburu bayangan. Setelah ngerti semua ini, kita sampai di kesimpulan yang paling dalam, yaitu efek cermin. Ini adalah kesadaran bahwa pada akhirnya setiap orang yang kita amati itu sebenarnya adalah cermin yang mantulin berbagai aspek dari jiwa kita sendiri. Kutipan Jung yang satu ini benar-benar mengubah perspektif. Semua alat yang kita pelajari tadi tujuannya bukan lagi buat melihat keluar dan ngejege orang lain, tapi buat melihat ke dalam dan nemuin diri sendiri. Tujuannya bukan buat menilai, tapi buat terbangun. Efek cermin ini cara kerjanya luar biasa loh. Ada 3. Pertama, orang yang bikin Anda emosi biasanya nunjukin sisi bayangan Anda. Kedua, orang yang Anda kagumi itu nunjukin potensi diri Anda yang belum tergali. Dan ketiga, pola yang berulang kali Anda lihat di orang lain pada akhirnya bakal kelihatan juga di diri Anda sendiri. Jadi yang paling penting buat diingat adalah tujuan semua ini bukan buat ngilangin sisi bayangan Anda. Itu mustahil, tujuannya adalah untuk jadi sadar akan hal itu, menerimanya, dan belajar untuk merespon dengan sadar, bukan cuma bereaksi secara buta dan otomatis. Pada akhirnya perubahan itu mulainya dari diri kita sendiri. Waktu Anda berhenti ikut-ikutan pola bawah sadar ini, Anda enggak cuma ngebebasin diri sendiri loh. Anda juga menciptakan ruang bagi orang-orang di sekitar Anda buat punya hubungan yang lebih otentik. Anda secara enggak langsung ngajak mereka buat melakukan hal yang sama. Jadi, setelah semua ini kita jadi sadarkan kalau karakter terpenting yang lagi kita coba pahami dan kembangin itu ya karakter kita sendiri. Pertanyaannya sekarang buat Anda adalah kira-kira apa yang bakal Anda temukan waktu Anda berani buat ngelihat ke dalam diri?